Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ridwan. Kepada para pemirsa khususnya rakyat Indonesia yang punya rasa ingin mengikuti pemilu 2024, kita crosscheck ke belakang ya, tentang memaknai sosok Jokowi yang katanya rodok gendeng, rodok gak waras. Dibilang gak waras ya kenyataannya ya kayak ngono. Saya tuh mempersoalkan mana ijazahnya sampai hari ini itu gak pernah nongol. Itu aja saya udah muak. Berarti para pejabat itu kok nggak koreksi diri ya, nggak ngoreksi Jokowi ini kenapa ijazahnya kemana ya. Jadi pertanggungjawaban kepada rakyat itu nonsen. Bagi saya hanya melihat kelakuan Jokowi. Saya mulai pertama dia nongol ke Jakarta itu saya senang. Saya punya titik harapan dia menjadi presiden pemimpin Indonesia. Tapi belum selesai 5 tahun dia pindah dari gubernur DKI Jakarta, dia pindah sebagai presiden. Itu saya sudah muak banget, seperti ingin meludahi mukanya. Kenapa? Karena di situ saya dilihat di balik muka desonya itu ada muka bajingan. Kenapa saya merasa seperti itu? Ya karena dia pindah dari Jakarta itu jadi pemerintah RI. Dia itu menurut saya belum selesai menjadi gubernur DKI selama 5 tahun ya. Jadi dia kan punya janji pada rakyat Jakarta, dia punya janji kepada Tuhan Yang Maha Esa di dalam sumpah jabatannya. Tapi belum selesai 5 tahun sumpah jabatan itu kan berlaku 5 tahun. Lah, dia sakit apa enggak? Uzur apa enggak? Punya kepentingan yang enggak bisa ditinggal apa enggak? Lah, di RI ini kekurangan calon presiden enggak? Kok dia melanggar sumpahnya kepada Tuhan? Terus dia pindah mencalonkan diri jadi presiden. Jangankan sumpah jabatan, jangankan sumpah kepada rakyat Jakarta janji-janjinya diingkari. Long sumpah kepada Tuhan saja diingkari. Itu yang membuat saya benci sama Jokowi sejak saat itu. Saya merasa dia seperti bajingan jancuk asu. Itulah makanya sampai detik ini saya nggak suka, sama sekali nggak suka. Kok kenapa ijazahnya nggak ada yang pernah ngoreksi juga, malah yang protes tentang ijazahnya kok malah dipenjara. Kok nggak dikoreksi semua dengan benar, dengan seimbang antara rakyat dan pejabat itu seimbang di mata hukum. Ini enggak ya, makanya jangan salin saya dong kalau saya bilang Jokowi itu jancuk asu. Itulah saya udah bencinya kenapa? Pejabat-pejabat negara ini apa nggak bisa koreksi sih mana ijazahnya? Bener ada apa enggak? Rakyat kan pengen tahu, nggak mau dipimpin bajingan. Ya kalau bisa dipimpin orang yang betul-betul baik. Jadi pertama dia Jokowi ke Jakarta jadi gubernur itu sukanya setengah mati saya. Tapi setelah dia pindah jadi presiden, saya bencinya ya setengah mati, bahkan 2 kali lipat. Wah, yang Tuhan saja dibohongin, apalagi kami, apalagi rakyat Jakarta. Itulah, sampai saat ini saya merasa dia itu kaki tangan setan. Menurut saya setannya ya juga termasuk oligarki itu yang merusak sistem konstitusi, sistem undang-undang dan Pancasila di negara ini. Jadi bagi saya oligarki itu harus dimusnahkan, nggak usah berhubungan sama negara. Justru dia itu harus diberi undang-undang sendiri, undang-undang yang memberangus, membatasi, jangan sampai dia menjadi kurang ajar. Ya lihat saja seperti Malaysia itu, seperti Brunei, bagaimana rakyatnya kan makmur.
Indonesia yang seharusnya lebih makmur daripada Brunei, kenapa kok serasa lebih miskin daripada Brunei? Apa kehabisan pemimpin yang baik? Bila perlu itu Habib Rizik, saya nggak kenal siapa Habib Rizik ya, itu coba jadikan presiden, atau Rocky Gerung jadikan presiden, atau atau MH Ainun Najib atau Iwan Fals jadikan presiden. Walaupun kami tidak kenal mereka secara langsung, tapi kami tetap mencintai mereka karena perjuangan mereka yang tulus ikhlas. Itu menurut saya. Kebenarannya saya wallahu alam bisawab. Tapi semua perlu dicoba. Kalau nggak benar ya kita demo, kita turunkan. Bahkan undang-undang khilafah itu saya ingin mencoba. Jadi oligarki bisa nggak masuk lewat undang-undang, lewat sistem khilafah. Kalau nggak bisa masuk ya biar mampus oligarki, nggak usah semaunya sendiri ngerusak Pancasila, ngerusak undang-undang, ngerusak aturan negara, nyusahin rakyat aja. Jancuk oligarki asu. Waalaikumsalam. Minta maaf kalau ada kata-kata saya yang nggak mengenakan, karena saya memang sudah muak dan benci. Saya sudah kehabisan berpikir gimana saya mencari, melihat keadilan di dalam pejabat-pejabat RI ini. Kok masa rusak kok semua bareng-bareng sampai ke MK-MK-nya. Parah.